Bagaimana kabarnya teman-teman pencinta film? Mau cari film ya? Film Men tempatnya. Ini film bergenre horor, salah satu film baru 2021. Film ini mengisahkan tentang iblis menyamar sebagai Tuhan. Gimana cerita setelah intro ini? Di awal film kita diperlihatkan laki-laki tua yang kurang ambisi yang bernama Van. Ia adalah seorang jurnalis pencari berita. Van dihubungi temannya bahwa ada berita sapi yang termutilasi di Banfield. Singkat cerita, Van menemui petani untuk dibuat berita tentang sapinya dan ternyata sapinya tidak kenapa-napa, hanya ditandai dengan sebuah logo. Petani itu mempercayai yang membuat logo tersebut adalah sebuah sekumpulan penganut agama sesat. Van tidak mempercayai akan hal itu, ia tidak mau membuat berita tentang sapinya. Beberapa saat kemudian Van mendengar sebuah suara yang bersumber dari sebuah pohon yang sudah mati. Ia melihat kilauan di bawah pohon. Van menemukan ada boneka kayu terikat rantai berada di bawah pohon itu. February 31st, 1845. Terlintas olehnya itu bisa dijadikan sebuah berita dan boneka itu dihancurkan, menyuruh sepetani untuk berfoto dengan boneka tersebut untuk dijadikan berita. You like it? Better than a cow's ass. Malam harinya Van berniat untuk pulang. Di tengah jalan ia hampir menabrak sebuah gadis cantik berpakaian baju putih. Dengan rasa penasarannya Van mengikuti gadis itu. Tak lama kemudian ia menemukan gadis itu berdiri sendiri di depan pohon. Wanita itu bernama Alice. Van mendekati dan mendengar ia berbicara sendiri. Van membawa Alice ke gereja dan menemui Bapak. Bapak ini bernama Bapak Hagan. Hagan menghubungi Dr. Gates yang biasanya merawat Alice sejak lama. Ia mendengar Alice berbicara, ujar Van. Dr. Gates tidak mempercayainya, bagaimana bisa wanita bisu bisa berbicara. Keesokan harinya Van melihat Alice di gereja sedang berdoa. Sehentak Alice mendengar suara yang memanggilnya, kemudian ia pergi keluar dan diikuti oleh semua orang-orang yang berada di gereja keluar ke arah pohon yang sudah mati. Van menyaksikan fenomena aneh tersebut dan Alice yang bisu tiba-tiba bisa berbicara dan mengatakan kalau itu adalah Bunda Maria yang mengirimkan pesan padanya. The lady has an urgent message for all. She says her name is Mary. Singkat waktu, malam harinya Van menghubungi Monica. Monica adalah rekan kerja lamanya. Van berniat untuk memberikan berita heboh kepada Monica tentang berita yang dilihat dengan matanya tadi siang, tapi Monica menolaknya dan beranggapan Van hanya membuat berita palsu. Van bermimpi suatu hal yang aneh tentang boneka yang sudah dihancurkannya.
Singkat waktu orang-orang ramai berkumpul di depan gereja untuk diminta disembuhkan oleh Maria. Terlihat seorang anak di kursi roda yang lumpuh didorong oleh orang tuanya. Alice keluar dari gereja pergi mengarah ke pohon tersebut. Alice berbicara ke pohon itu seolah-olah ia berbicara dengan Bunda Maria. Alice menyuruh anak yang lumpuh itu berdiri, menyuruhnya untuk berjalan atas perintah Bunda Maria. Apa yang terjadi? I can't. Anak itu langsung bisa berjalan dan mengagetkan semua orang berada di situ. Semua orang bersujud mengira benar itu adalah mukjizat dari Bunda Maria asli. Tak sampai di sana berita itu sampai di telinga masyarakat luas lewat berita yang diambil fan dan mendadak viral. Singkat cerita, Alice menjadi terkenal. Ia diwawancarai banyak wartawan tapi kelihatannya Alice tidak mendengar suara yang ada. Ia hanya mendengar suara dari fan. Pastor mengatakan bahwa pernah ada kejadian-kejadian yang sama seperti ini terjadi di tempat lain dan pastor lainnya menyangkal kejadian ini adalah ulah setan yang mengganggu iman manusia, ujar pastor ini. Bapak Hagan yang mengkhawatirkan keadaan ini mencoba mendekati pohon keramat itu. Ia menemukan boneka yang rusak terkubur di tanah dekat pohon itu. Di tempat lain, Alice yang sudah terkenal sedang mewawancarai. Alice menanyai tentang mukjizat yang ia dapati. Keadaan ini sangat menguntungkan bagi fan karena Alice hanya mau diwawancarai oleh fan. She gives voice to the voiceless. And I've been silent for a really long time. Singkat cerita, Alice sedang berlatih doa bersama Bapak Hagan di dalam gereja. Tiba-tiba Bapak Hagan batuk-batuk dan terjatuh disebabkan oleh penyakit yang dideritanya. Seketika Alice menyuruh Bapak Hagan untuk mempercayai Bunda Maria dan berimap kepadanya. Dengan Alice yang panik melihat Bapak Hagan terus kesakitan, Alice menyentuh dada Bapak Hagan dan Bapak Hagan bisa bernafas kembali. Setelah dokter memeriksa paru-paru Bapak Hagan, ia dinyatakan sembuh total. Yang sebelumnya paru-paru Bapak Hagan sudah rusak parah. Setelah kejadian itu, Bapak Hagan tanpa sengaja ia menemukan sebuah buku kuno yang berada di dalam dinding gereja. Buku itu berisikan sebuah ritual pemujaan iblis. Suatu hari ketika Van jalan-jalan bersama dokter, ia mengingat kalau ia pernah datang ke sini. Ia melihat rumah tua yang sudah lama tidak ditinggali. Tempat ini sudah sangat lama tidak ditinggali, ujar dokter. Ia lantas melihat ke arah air. Singkat cerita, suatu malam ia melihat seseorang untuk melakukan penebusan dosa. Awalnya penebusan dosa biasa-biasa aja. Tidak lama kemudian suara orang itu berubah menjadi mengerikan dan membuat Bapak Hagan ketakutan. Ia langsung ketakutan dan menemukan
Fan yang ingin bertemu Bapak Hagan menemukan bahwa Bapak Hagan sudah gantung diri. Singkat cerita, Fan sedang menghibur Alice dengan berbicara dengannya. Bapak Hagan adalah keluarga satu-satunya yang ia miliki, ujar Alice. Pada malam harinya Fan melihat hasil rekaman Ted Siang bersama Alice. Ia sebuah kejanggalan dalam video tersebut. Ia penasaran dan mencoba untuk memastikan lebih detailnya. Dan benar ada sosok misterius yang terlihat bergerak dalam video tersebut. Pada keesokan harinya Fan menemui dokter untuk mengantarnya ke tempat dokumen yang disimpan. Fan curiga bahwa Bapak Hagan tidak mungkin melakukan bunuh diri. Tiba Fan di tempat penyimpanan, ia menemukan sebuah buku yang sama seperti Bapak Hagan sebelum ia tewas. Fan langsung memeriksa buku tersebut yang berisikan ada seorang wanita bernama Mary yang menyembah iblis. Mary mengklaim bahwa ia mendapat mukjizat untuk menyembuhkan orang jika mereka berjanji untuk menyerahkan jiwa mereka, dan jika salah satu mereka melawan mereka akan dibunuh secara tragis. Warga marah dan menangkap Mary lalu digantung di sebuah pohon dan wajahnya dipaku, jiwanya disegel ke dalam boneka. Beberapa waktu Fan dikejutkan seperti ada yang bergerak. Ia memeriksa dan ternyata itu cuma patung. Fan dan dokter menemukan pendeta petinggi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Ia menceritakan isi buku tersebut dan yang terjadi padanya. Fan meminta izin untuk memeriksa arsip yang berhubungan dengan kejadian Mary tahun lalu. Fan menemukan bahwa Mary sebelum ditangkap memiliki seorang putra, dan Alice adalah keturunan dari putra tersebut. Maria membuat sebuah perjanjian dengan iblis untuk hidup abadi dan kekuatan dengan cara melalui keturunannya. Tiba-tiba arsip yang dibaca Fan hilang. Fan diselamatkan pastor yang melihat kejadian itu, dan ia langsung percaya apa yang diceritakan Fan itu ternyata benar. Now do you believe me? Di tempat lain pastor, Fan, dan dokter berniat menyegel iblis Mary ke dalam boneka dengan membakar sebuah korek api suci, tetapi korek itu padam dan membakar sebuah patung salib di depannya dan menimpa si pastor. Di sisi lain Alice sedang bersiap-siap untuk berdoa untuk menyerahkan jiwa mereka semua. Let her into your hearts. Bohong, ujar Fan. Itu hanya berita bohong yang ia buat semata-mata untuk membuatnya kembali tenar kembali. Singkat cerita, Alice pun sadar dan memberitahu semua bahwa bisikan yang ia terima selama ini adalah dari iblis Maria yang menyamar jadi Bunda Maria. Beberapa kemudian salib yang berada di dalam ruangan terbakar.
Iblis itu menyentuh Alice dan membuat tubuhnya hancur untuk selamanya. You will never live again. Singkat waktu Alice pun kembali seperti dulu, tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar, dan film pun tamat. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.